Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Ani Novitasari, Faratika Ramadhani, dan Ivan Karen. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan latar belakang Sumpah Pemuda. Latar belakang Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah suatu ikrar pemuda pemilih Indonesia yang dibacakan pada 28 Oktober 1928. 1. Politik etis dan perbaikan pendidikan Bumi Putra. Politik etis merupakan kebijakan yang diterapkan pemerintah kolonial Belanda pada awal abad 20 sebagai bentuk tanggung jawab moral bagi kesejahteraan kaum Bumi Putra. Politik etis diimplementasikan melalui program edukasi, irigasi, dan migrasi. 2. Media massa sebagai penyebar semangat kebangsaan. Pada 1744, Gubernur Jenderal Gustav Baron van Ilkov mengeluarkan izin penerbitan surat kabar di Indonesia. Pada 8 Agustus 1744 terbit surat kabar pertama di Indonesia, yaitu Bataviaces Novalis. Surat kabar di Indonesia diterbitkan dalam bahasa Jawa dan Melayu. Berbahasa Jawa pertama yang terbit di Indonesia adalah Bromartani. Surat kabar Bromartani terbit di Surakarta pada 1855. Orang-orang Bumi Putra turut bergerak untuk terjun dalam bidang jurnalistik. Pada 1912. D. Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia semula bernama Indische Vereniging atau IV. IV didirikan oleh Sultan kesayangan RM Noto Suroto, RP Susrokusumo, Hussein di Janingrat, dan Noto di Ningrat pada 1908. Organisasi keagamaan. Beberapa organisasi pergerakan bersifat keagamaan yang lahir pada masa pergerakan nasional sebagai berikut. 1. Muhammadiyah, 2. Nahdlatul Ulama, dan 3. Perkumpulan Politik Katolik Jawi. F. Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia atau PKI merupakan organisasi politik bercorak komunis yang semula bernama Indische Social Democratische Vereniging atau ISDV. Pada Desember 1920, Partai Komunis Indonesia atau PKI memiliki susunan kepengurusan baru sebagai berikut. 1. Ketua Semaun, 2. Wakil Ketua yang bernama Darsono, 3. Sekretaris yang bernama Bergasama, 4. Bendahara yang bernama H.W. Dekker, 5. Anggota pengurus yang bernama Adolf Baars, Sugono, dan Taan Malaka. G. Partai Nasional Indonesia. Soekarno merupakan salah satu tokoh yang memiliki pemikiran seperti demikian. 4. Raden Mastirtoa Sidirjo menerbitkan surat kabar Medan Prijanji di Bandung. Pada awal kemunculannya, Medan Prijanji terbit secara mingguan, tetapi pada 1910 penerbitan surat kabar ini berubah menjadi harian. Pada masa pergerakan nasional pers menjadi sarana komunikasi utama yang dimanfaatkan sebagai sarana penyebar semangat kebangsaan atau yang disebut dengan nasionalisme. The Express merupakan surat kabar yang paling mendapat perhatian pemerintah kolonial Belanda karena memuat propaganda ataupun ide-ide bersifat radikal dan kritis terhadap sistem kolonial. 3. Organisasi Pergerakan Nasional sebagai tonggak kebangkitan nasional. A. Budi Utomo. Budi Utomo merupakan organisasi modern yang pertama didirikan oleh bangsa Indonesia. Budi Utomo didirikan oleh Sutomo dan para pelajar Stovia pada 20 Mei 1908. Hingga saat ini, tanggal berdirinya Budi Utomo tersebut diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. D. Sarekat Islam atau SI. Berdirinya Budi Utomo mendorong munculnya organisasi-organisasi pergerakan lainnya, salah satunya Syariat Islam atau SI. Syarikat Islam merupakan perkumpulan perdagangan Islam yang semula bernama Syarikat Dagang Islam atau SDI. C. Indische Partij. Indische Partij merupakan organisasi pergerakan pertama yang bergerak dalam bidang politik.
Organisasi ini didirikan di Bandung pada 25 Desember 1900. Pemikiran Soekarno tersebut diwujudkan dengan mendirikan Algemeen Studi Club di Bandung pada 1925. Pada 4 Juli 1927, Algemene Studi Club mengadakan rapat di Bandung. Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan pembentukan sebuah organisasi baru, Perserikatan Nasional Indonesia. Taman Siswa. Salah satu tokoh yang menggerakkan pendidikan bagi kaum Bumi Putra adalah Suardi Suryadiningrat. Tokoh yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara inilah penggagas berdirinya Taman Siswa. Didirikan di Yogyakarta pada 3 Juli 1922. Dalam Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara menekankan konsep pendidikan dengan istilah sistem Among. Taman Siswa menekankan pendidikan rasa kebanggaan kepada peserta didik agar mereka mencintai bangsa dan tanah air serta berjuang memperoleh kemerdekaan.